Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pada video kali ini, ibu akan menyampaikan materi fisika kelas 11 tentang pemanasan global. Disimak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, ibu mengharapkan kalian dapat menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Pemanasan global atau global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dapat diketahui bahwa suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Wah, betapa panasnya ya permukaan bumi saat ini. Apa penyebab dari pemanasan global? Jawabannya adalah karena adanya efek rumah kaca. Berikut ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang terjadi di bumi merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagai contoh, aktivitas pabrik, penggunaan alat transportasi, pembakaran hutan, dan penggunaan alat listrik yang berlebihan. Kesemua aktivitas ini menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, nitros oksida, dan klorofluorokarbon. Ketika matahari bersinar, gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca, meneruskan gelombang pendek cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan permukaan bumi. Radiasi balik tersebut bersifat panas, sehingga suhu atmosfer bumi semakin meningkat dan bumi terperangkap dalam atmosfer yang panas. Apa saja sih dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah iklim mulai tidak stabil, ditunjukkan dengan pola cuaca yang menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua, yaitu naiknya permukaan air laut. Jika permukaan air laut di Pulau Jawa tetap naik 5-8 mm setiap tahunnya, maka diperkirakan Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Wah, seram sekali ya. Yang ketiga, hasil pertanian terganggu. Kekeringan yang sangat ekstrim tidak hanya berpengaruh pada perairan, tetapi juga pertanian, sehingga bencana kelaparan ada di depan mata. Yang keempat, kehidupan hewan dan tumbuhan terganggu. Ketika es kutub mencair akibat pemanasan global, beruang kutub susah mencari makanan. Dan peristiwa pemutihan terumbu karang yang telah memusnahkan 16% terumbu karang dunia. Yang kelima, munculnya penyakit jenis baru. Anomali cuaca menyebabkan perkembangbiakan jamur, virus, dan binatang-binatang pembawa penyakit menjadi tidak terkendali dengan menyebar ke daerah-daerah baru. Bagaimana mengurangi pemanasan global? Usaha mengurangi pemanasan global dapat kita lakukan dengan cara: pertama, lakukan penghijauan atau yang sering kita sebut reboisasi, penanaman kembali lahan yang gundul. Dengan adanya pohon dapat mengurangi kadar CO2 di udara pada siang hari. Yang kedua, kurangi pembakaran bahan bakar fosil, yaitu dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang ketiga, hemat listrik. Menjalankan praktik hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari memadamkan lampu yang tidak terpakai. Keempat, mengelola sampah dengan baik. Pisahkan tempat sampah organik dan anorganik, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos, kemudian sampah anorganik dapat kita daur ulang. Kelima, menggunakan energi alternatif, yaitu energi alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kita dapat mengganti dengan energi angin, energi surya, energi nuklir, dan energi air.
Keenam, speak up. Sering-seringlah menyuarakan mengenai betapa pentingnya dan mendesaknya isu lingkungan ini. Dengan begini, kita dapat meningkatkan kesadaran pada individu-individu lain yang belum mengerti mengenai pemanasan global. Sekian penjelasan materi kali ini. Request soal-soal fisika kamu di Instagram Ibu ya, @fisika.asik. Wassalamualaikum.